Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas K akan memaparkan tentang Black Campaign. Black Campaign adalah kampanye yang dilakukan dengan mengangkat topik hoax atau topik yang tidak relevan dengan kapasitas kepemimpinan seseorang seperti ras atau agama dengan cara menjatuhkan atau merusak citra lawan pihak. Berdasarkan pasal 1 angka 26 dan pasal 84 UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan, Black Campaign sendiri didefinisikan sebagai suatu model atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya. Bentuk-bentuk dari Black Campaign itu sendiri pada dasarnya adalah segala informasi yang disebarkan melalui iklan baik berupa narasi maupun tidak, pamflet, artikel maupun brosur juga lain sebagainya yang setidaknya berisi informasi yang tidak relevan dan bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Black Campaign secara jelas dilarang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 280 ayat 1 huruf C UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Jika seseorang terbukti melakukan Black Campaign, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 521 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam pasal 280 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Selain UU nomor 7 tahun 2017, seseorang yang melakukan kampanye hitam terutama pada media sosial juga akan dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dalam pasal 40 ayat 2B Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan upaya represif atas kampanye hitam, disebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa ayat tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan terhadap akun maupun situs yang melakukan kampanye hitam. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya tambahan dalam penanggulangan kampanye hitam. James Sotojulu yang merupakan Kepala Unit 5 Subdirektorat Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris mengutarakan bahwa seseorang yang melakukan Black Campaign di media sosial dapat dijerat dengan pasal 28 ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 2 dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, Black Campaign sendiri memiliki karakteristik. Dan hal-hal yang termasuk ke dalam karakteristik Black Campaign adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan taktik yang tidak etis maupun tidak sah. Yang kedua, penyebaran informasi fitnah maupun rumor yang berkaitan dengan lawan politik. Yang ketiga, tidak adanya pertanggungjawaban atas informasi-informasi yang diberikan kepada publik. Dan yang terakhir, tujuan utamanya adalah memang untuk menjatuhkan lawan politik itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!